السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam sampai ke bab salam, ya. Mas Bandi, bab salam, ya. Salam secara bahasa as-salaf waznan wa ma'nan, ya. Wa summiya salaman li taslimi ra'sil mali fil majlisi wa salafan li taqdimihi. Ya, disebut salam, orang kita nyebutnya salam apa? Inden, ya. Bayar duit dulu, barangnya belakangan, atau pesan, atau orang nyebutnya apa? PO, ya. PO, ya, pre-order. Benar atau benar? Ya, pre-order. Duitnya duluan, barang belakangan. Secara syar'i makna salam adalah aqdun ala mausufin fi dhimmati. Ya, sebuah akad berdasarkan sesuatu yang disifati dalam hal pemeliharaannya, yaitu janji untuk memenuhinya. Ya, muajjalun bisamanin maqbudin bi majlisil aqdi, yang ditunda pemberian barangnya sampai waktu yang ditentukan dengan harga yang sudah dibayarkan ketika terjadinya akad atau di majelis akadnya. Jadi syaratnya salam inden adalah nanti ada di belakang, ya. Di mana dari definisi kita mengetahui pembayarannya adalah ketika akad.
Itu disebut inden. Wa bihadza ta'rif yu'lamu annahu naw'un minal bai'. Dengan definisi ini diketahui bahwasanya salam itu termasuk dari jual beli. Maka wal aslu ya jawazuhu, dan hukum asalnya adalah boleh. Semua akad itu hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Di antara dalil yang bisa digunakan dari Al-Quran, kata Syekh Abdullah Al-Basam, yang menunjukkan kepada akad salam, surah Al-Baqarah ayat 282 tentang hutang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berhutang sampai kepada waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Ya, maka tulislah. Ya, ini adanya hutang piutang sampai kepada waktu yang ditetapkan. Ini kan mirip dengan salam. Ya, pihak pembeli memesan duluan dengan membayarkan uang dengan waktu tertentu, sehingga penjual itu memiliki hutang berupa menyiapkan barang yang dipesan oleh pembeli pada waktu yang telah ditetapkan. Ya. Sebagian ulama terdahulu menganggap salam ini tidak syar'i atau tidak disyariatkan atau tidak dibolehkan, ya, tidak masuk ke dalam jual beli yang sah, karena salam ini menjual belikan sesuatu barang yang memang belum kelihatan, tidak dimiliki oleh pembeli. Tetapi sebagaimana disebutkan dalam hadis Hakim bin Hizam yang kemarin sudah kita bahas, bahwasanya tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki secara sempurna. Akan tetapi bab salam ini tidak masuk ke dalam hadis Hakim bin Hizam tersebut, ya, karena adanya jaminan. Karena yang dimaksud adalah jaminan dari penjual untuk menyiapkan barang yang telah disepakati dalam akad jual beli. Ya, bukan bendanya yang sedang diperjualbelikan, tapi sifat yang diperjualbelikan. Dan ini dibutuhkan di tengah masyarakat, ya, karena ada sebagian orang memang tidak punya akses kepada barang tertentu, sedangkan yang punya aksesnya kadang-kadang kehabisan barang, sehingga masyarakat kaum muslimin terutama itu membutuhkan model akad seperti ini. Hadis yang dibawakan atau hadis dalam bab ini, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, hadis ke-266, ya. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah ketika hijrah. Ya. Wahum yuslifuna, ya, ini orang-orang penduduk Madinah melakukan salaf atau salam, ya, yaitu bayar duluan untuk membeli kurma, ya, fissimar pada buah-buahan, as-sanata untuk 1 tahun, was-sanata ini atau 2 tahun, was-salasa atau 3 tahun. Bayar untuk tahun besok, tahun berikutnya, dan tahun berikutnya atau tahun berikutnya. Ya. Dan Nabi tidak melarangnya. Faqala, maka Nabi bersabda melihat hal itu, man aslafa fi syai'in, siapa yang melakukan salaf atau salam, pesanan, inden pada barang tertentu, fal yuslif fi kailin
ma'lumin wa waznin ma'lumin, agar membuat pesanan itu dalam ukuran yang sudah ditentukan ataupun timbangan yang sudah ditemukan, tentukan ila ajalin ma'lumin, sampai waktu yang telah ditentukan. Misalkan panennya biasanya kalau panen kurma bulan-bulan Agustus misalkan ya, bulan-bulan panas gitu ya, Agustus, September. Itu tahun sekarang ini sudah bayar. Ini saya bayar, nanti kebunmu saya yang bayarin gitu. Tapi tetap berapa pesennya, atau misalkan dia semua dipesan tapi nanti tetap ditimbang ya, atau dia pesan yang grade-nya, misalkan ada grade A, grade B, grade C gitu ya, nanti harus sifatnya disebutin, tidak boleh menggunakan bahasa yang mutlak ya, tidak boleh menggunakan bahasa yang mutlak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Syekh Abdullah Al-Basam mengatakan, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhajiran. Nabi datang ketika hijrah, fawajada ahlal madinati ya yuslifun. Ya, beliau mendapati penduduk Madinah itu yuslifun, melakukan salaf atau salam inden. Karena penduduk Madinah itu banyak yang petani ya, banyak yang petani. Wadzalika bi an yuqaddimu as-samana wa yu'ajjiluna al-musammana fi istimar, yaitu dengan mendahulukan harga yang dibayarkan dan menunda pemberian barang yang buah-buahan, barang yang bayarin dalam hal buah-buahan. Muddata sanatin aw sanataini aw salasi sinina, 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Fa aqarrahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi menetapkannya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkannya ala hadhil muamalah ini, walam yaj'alha min babi bai'i ma laisa 'indal bai', dan Nabi tidak menjadikan ini termasuk bab menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual. Nabi tidak menghukumi seperti itu ya, Nabi malah mentakrirnya. Al-mufdi ilal gharar, yang dapat mengarah kepada penipuan atau gharar. Li'anna salafa muta'alliquhu az-zimamu lal a'yan, karena inden itu berkaitan dengan jaminan, bukan bendanya secara langsung ya, jaminan untuk mengadakan barang tersebut. Walakin bayyana lahum sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah SAW menjelaskan untuk mereka fil muamalati, dalam muamalah tersebut, ahkaman, beberapa hukum ya, taba'adahum, yang dapat menjauhkan mereka anil munaza'at wal mukhasamat, dari perselisihan dan dari pertengkaran dan bermusuhan, allati rubbama yajurruha tulul muddati fil ajal, yang mungkin akan ditarik oleh masa yang akan panjang, yakni dalam waktu yang lama kemungkinan akan terjadi perselisihan kalau itu tidak diarahkan hukum-hukum yang sesuainya. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, yaitu dengan ketentuan. Maka Syekh Abdullah Al-Basam menyebutkan ya, ada beberapa syarat dalam ketika melakukan salam. Yang pertama, beliau menyebutkan ada 4 syarat. Syarat pertama, an yubayyina qadral musallami fihi. Ya, dijelaskan kadar ukuran barang yang dipesan, bimikyalihi, timbang takarannya, au mizanihi, atau timbangannya, asyara'iyyaini, yang secara syarak
In kana makilan, kalau itu ditimbang, diukur, au mauzunan, atau ditimbang, au bidhar'ihi, atau dengan dhira'nya, in kana mimma yudhra'u, apabila diukur dengan dhira', au bi'addihi, atau dengan menghitungkannya, in kana mimma yu'addu, jika termasuk benda yang dihitung. Ya, wala yakhtaliful ma'dudu bil kibari aw as-sighari aw ghairihima ikhtilafan zahiran. Jangan sampai terjadi perselisihan benda yang dihitung itu antara besar dan kecilnya dengan perbedaan yang besar, perbedaan yang nampak jelas. Misalkan bendanya dihitung antara ukuran yang segini sama yang segini, ya tentu ini perbedaannya jelas. Nggak mungkin dua-duanya dihitung satu, yang ini satu. Tentu harus disortir dulu, ya, disortir. Kemarin juga kita sudah baca, jika ada sesuatu yang berbeda maka silakan disortir terlebih dahulu. Syarat kedua, an yakuna muajjalan. Ya. Wala budda fil ajali an yakuna ma'luman fala yasihhu halan wala ila ajalin majhulin. Ya, hendaknya barang itu diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, yang diketahui bersama. Tidak boleh secara halan. Ya, tidak dilakukan hal. Kalau dilakukan hal namanya bukan salam. Bayar sekarang, barangnya sekarang, bukan pesanan itu namanya, ya. Bukan salam, itu jual beli tunai, ya, jual beli cash. Nah, langsung. Ya, jual beli lepas. Wala ila ajalin majhulin, dan tidak boleh batas waktunya tidak ditentukan. Yang penting saya pesen, ya, saya pesen misalkan pisang goreng 10. Kapan? Ya pokoknya 10, mau kapan kayak gitu. Ini nggak benar, ya. Waktunya harus ditentukan. Yang ketiga, an yuqbadha thamanu bi majlisil aqdi. Harganya sudah diterima oleh penjual ketika akad terjadi. Ya. Berarti kalau antum ada orang yang inden sekarang yang banyak itu inden kendaraan bermotor, ya. Inden kendaraan bermotor. Dia inden tapi duitnya belum diserahin. Ini inden masuk sini enggak? Tidak, karena duitnya belum diterima. Apalagi cuma bayar DP saja, ya. Ini bayarnya benar-benar full 100%, gitu, ya. Tidak masuk ke dalam sini. Wa hadza ma'khudun min qouli sallallahu alaihi wasallam, diambil dari sabda Nabi, fal yuslif li'anna salaf wal bai'. Ya, alladzi ujjila samanhu, karena salaf itu adalah jual beli yang didahulukan harganya dan ditunda pemberian barangnya. Itulah definisinya. Ya, namanya dunia terbalik sekarang itu, ya. Sekarang dunia terbalik. Orang bikin-bikin saja. Ya. Yang keempat, an yusal lama fi dhimmati la fil a'yan. Ya, diserahkan karena jaminan, bukan karena bendanya. Wa hadza huwa alladzi sawwaghal 'aqdu, dan inilah yang membuat akad ini diberikan kelonggaran. Ya. Biasanya kalau saya sendiri mengatakan inden ini maklumnya atau ma'rufnya itu kepada orang yang memang jual beli barang tersebut. Ya, memang yang jual beli barang tersebut. Tidak sih, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau yang kredit, orang beli barang kredit, ngutang, yang beli ngutang, bukan inden, kebalikannya inden, ya. Kebalikannya inden itu harus yang menjual memang jualan barang tersebut.
Ya. Bukan hanya menyediakan uangnya. Ya, antum butuh motor, berarti datangnya ke showroom motor. Jangan datang ke leasing atau ke orang yang punya duit. Kenapa? Kalau antum datang ke orang yang punya duit, niatnya sebenarnya bukan beli motor. Niatnya apa? Minjem duit. Ya, makanya saya nggak pernah sepakat ada istilah BMT. Orang menyebutnya dengan BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Sebenarnya namanya bagus. Baitul Mal itu biasa dipakai bendahara negara pada masa pemerintahan Islami. Ya. Akan tetapi sering dipinjam di masa kita ini, dipakai untuk sesuatu yang nggak syar'i. Ya, ini BMT bertindak selaku leasing. Ya. Ini bahayanya dua kali daripada yang leasing murni. Ya. Kenapa? Karena mengatasnamakan istilah syariat. Sama kayak minjem uang di bank syariah dengan istilah katanya mudharabah. Ya. Nisbahnya, akadnya adalah mudharabah. Mudharabah yang mana? Padahal apa yang dicantumkan mudharabah di situ enggak sesuai dengan definisi mudharabah yang syar'inya. Ya. Dan mereka ngitungnya dari prosentasenya dari pokok uangnya, bukan prosentase dari laba atau rugi. Ini salah. Mudharabah itu prosentasenya dari pokok modal atau prosentase dari laba bersih atau laba bruto. Laba ada dua ya, ada laba bruto, ada laba neto. Mana? Laba neto. Ya, neto. Kalau laba bruto rugi nanti yang ngurus. Ya. Pihak yang ngurusnya rugi terus. Nah, prosentasenya dari laba bruto, laba neto, maaf. Itu kalau mudharabah. Kalau reseller prosentasenya dari labanya atau terserah yang punya barang. Terserah yang punya barang yang benar. Ya, reseller itu prosentasenya terserah yang punya barang. Kalau dia mengambil dari harga barangnya, misalkan kalau harga normal maka kamu dapat sekian persen, tapi kalau dikurangin maka prosentasenya berkurang sesuai dengan pengurangan diskon yang diberikan oleh reseller kepada pembeli. Gitu. Ya. Nah, ini perlu perincian. Di bab ini cuma ada satu hadis, yaitu ada 4 syarat tadi tentang bagaimana salam yang syar'i. Bab ke-8 dari Kitabul Buyu'. Bab syuruti fil bai'i. Bab syarat-syarat di dalam jual beli. Syekh Abdullah Al-Bassam memulai dengan perkataan beliau, wal aslu fi syuruti as-sihhatu. Hukum asal semua syarat itu adalah sah. Ya. Wal tizamuha liman syaratat alaihi. Dan wajib untuk dipenuhi oleh orang yang telah menerima syarat tersebut. Nabi SAW bersabda, al-muslimuna 'inda syurutihim. Seorang muslim itu harus memenuhi syarat yang disepakati, illa syaratan, kecuali syarat ahalla haraman, yang bisa menghalalkan yang haram, wa au harrama halalan, atau yang bisa mengharamkan yang halal. Selama syarat, ini kaidah usulnya, kaidah pokok dari pembuatan syarat, kesepakatan syarat yang disepakatin baik dua pihak atau 3 atau 4 lebih atau lebih ketika melakukan muamalah.
selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, maka syarat itu boleh, ya, syarat itu boleh ditetapkan dan boleh disepakati. Amma jika menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka syarat tersebut batil dan tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Sebagaimana dibawakan pada hadis pertama di dalam bab ini, yaitu hadis 267. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'atni Bariratu, Barirah datang kepadaku. Barirah ini budak dulunya, ya. Faqalat, Barirah mengatakan, katabtu ahli ala tis'i awaqin, aku bermukatabah. Mukatabah itu membeli diri sendiri. Budak membeli dirinya sendiri dari tuannya, ya. Budak ingin membelikan dirinya sendiri atau tuannya yang nawarin, kamu mau merdeka bayar sekian, atau budaknya ngomong sama tuannya, wahai tuanku, saya mau beli diri saya supaya saya merdeka, ya. Itu namanya mukatabah. Ala tis'i awakin, untuk membayar 9 auqiyah, fi kulli amin auqiyatun, yang dicicil, ya, harga pemerdekaannya adalah 9 auqiyah, ya. Satu awak itu sekitar 60, satu auqiyah itu 60 kilogram. Kalau 9 720-an kilogram, nah, ya. Hampir 1 ton, ya. Kullu amin fi kulli amin auqiyatun, setiap tahunnya bayar 1 auqiyah, 1 auqiyah. Maka Barirah mengatakan, fa'inini, tolonglah aku wahai Aisyah, ya, wahai Aisyah, ummatul mukminin, ummul mukminin Aisyah, tolong aku. Faqultu, maka Aisyah mengatakan, aku Aisyah mengatakan, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa wala'uki li. Kalau tuanmu mau, ya, kalau tuanmu mau, aku bayar semuanya, kata Aisyah. Bayar cash kontan langsung 9 auqiyah. Ya. Tetapi Aisyah mensyaratkan walaknya kepada Aisyah. Walaknya kepada Aisyah. Fa'altu, kalau dia sepakat dengan syaratku, maka aku akan membayarnya. Fadhahabat Bariratu ila ahliha. Setelah itu Barirah kembali menemui tuannya. Faqalat lahum, kemudian Barirah mengatakan kepada mereka apa yang disyaratkan oleh Aisyah. Fa'abau 'alaiha, tuannya tidak mau, sayyidahnya tidak mau menerima syarat tersebut, ya, yaitu dia minta supaya walaknya tetap kepada tuan yang lama, yaitu yang jual, bukan Aisyah. Faja'at min 'indihim, kemudian datanglah Barirah dari sisi keluarga, dari sisi tuannya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang duduk. Faqalat, ya, kemudian Aisyah mengatakan, inni aradtu dzalika alaihim, aku tawarkan itu kepada mereka. Fa'abau, mereka tidak mau. Illa an yakuna lahumul wala'u, kecuali kalau walaknya itu menjadi milik mereka. Ya, fa akhbarat Aisyatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oh, tadi yang bilang Barirah kepada Aisyah. Kemudian fa akhbarat Aisyatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aisyah memberitahukan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi menyatakan kepada Aisyah, khudhiha, ambil, washtariti lahumul wala'ah, dan setujuin saja syaratnya mereka yang punya wala. Marah Nabi, maksudnya Nabi marah sama mereka. Mereka sebenarnya seharusnya sudah tahu syarat itu nggak benar, karena ketentuan
di dalam Islam wala itu punya yang wala itu kepada yang memerdekakan, tapi dia si yang penjual budak tadi yang memerdekakan budaknya, dia tidak memerdekakan langsung tapi minta harga, ya, tapi minta walanya kepada mereka. Nabi marah. Fa innamal wala liman a'taqa, kata Rasulullah. Wala itu diberikan kepada, loyalitas itu diberikan kepada orang yang memerdekakannya. Berarti Barirah maulatu Aisyah, tidak boleh kepada yang lainnya. Fa fa'alat Aisyah itu mengerjakannya. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah manusia. Fahamidallaha wa asna alaihi. Kemudian Allah memuji Allah. Kemudian Nabi memuji Allah. Ya, biasa ya, khutbah, ceramah, khutbah. Alhamdulillah, salat, seterusnya. Summa qala. Ini juga menunjukkan kalau ceramah atau khutbah masih materi, kadang-kadang enggak usah salam juga enggak apa-apa. Bahkan kebanyakan hadis enggak ada salamnya Nabi. Langsung berdiri, langsung innal hamdalillah. Summa qala. Kemudian Nabi mengatakan amma ba'du. Fama balu rijalin. Bagaimana seseorang laki-laki atau bagaimana laki-laki kaum tersebut yashtarituna, yang membuat syarat, syurutan laisat fi kitabillah, yang merupakan tidak ada dalam kitab Allah, yakni tidak disetujui oleh kitab Allah. Yang dimaksud adalah hukum Allah. Yang dimaksud laisat fi kitabillah, laisat min syariatillah. Maka min syurutin, semua syarat laisa fi kitabillahi, yang tidak ada dalam kitab Allah, yang tidak sesuai dengan hukum Allah, fahuwa batilun, maka syarat itu adalah batil. Wa in kana mi'ata syaratin, walaupun itu 100 syarat sekalipun. 100 syarat maksudnya bukan batasan ya. Nanti kalau lebih dari 100 berarti boleh. Salah. Kalau kurang dari 100 berarti boleh. Tidak. Maksudnya ini untuk mubalaghah. Apa namanya? Ya, mubalaghah ya. Untuk membesar-besarkan. Ya, seandainya 100 pun enggak bakalan diterima. Ya, apalagi cuma 1. Bahkan kalaupun lebih dari 100, maka syarat itu syarat yang batil. Qada'ullahi ahaqqu, ketetapan Allah itu lebih berhak. Wa syaratullahi awsaqu, dan syarat Allah itu lebih kuat. Wa innamal wala'u liman a'taqa, sungguh wala itu hanya untuk orang yang memerdekakan. Ini hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Ya. Dalam memahami hadis ini, para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama menyatakan syarat itu hukumnya tauqifiyah, sehingga hukum asalnya syarat adalah terlarang. Itu mazhab pertama. Ya. Kalau enggak ada disebutkan di Al-Quran, maka tidak boleh dijadikan syarat. Pendapat kedua mengatakan, ya, syarat itu hukum asalnya adalah sah dan mubah, boleh. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka boleh dijadikan sebagai syarat untuk dalam akad muamalah. Ya, kecuali syarat yang menentang kitab Allah, maka syarat itu tidak boleh disetujui. Ya, sebagaimana nanti disebutkan tentang di hadis nomor 269. Kita loncatin satu hadis dulu, nanti balik lagi ya. 269. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
orang yang hadir menjual orang yang datang dari daerah, menjualkan barang orang yang datang dari daerah. Orang yang datang dari daerah datang, nggak usah jualan di pasar, diambil barangnya, dia yang jual di pasar kota. Paham maksudnya? Tengkulak tapi nggak datang ke kampung, dia tunggu di sini, orang kampung datang ke kota mau jualan, tapi di stop, barangnya disuruh dia yang orang dari kampung yang bawa barang suruh duduk aja, dia yang jualan di pasar. Ini nggak boleh, dilarang oleh Nabi. Wala tanajasu, dan jangan kalian berbuat najis. Najis itu bikin trik, ya, bikin trik. Kemarin sudah kita bahas najis. Wala yabi'ir rajulu ala bai' akhihi, dan tidak boleh seseorang jual beli di atas jual beli saudaranya. Orang lagi tawar menawar, langsung dimasuk dia ke tengahnya. Nggak usah beli dia, Mas, di saya aja. Dia lagi, mana berapa? 10.000, udah 9.000, ya. 7.000, udah naikin dikit lah. Dia masuk aja, udah nggak usah beli dia, Mas, di saya murah 6.000. Ini namanya jual beli di atas jual beli saudaranya, ya. Tapi kalau yang ditawarin beda, misalkan orang lagi jual beli, ya, jual beli, misalkan jual beli motor, ya, jual beli motor, tawar menawar berapa? 15. Ada 14 sih, kenapa? Dia masuk datang, Mas, saya jual handphone. Ini namanya bukan jual beli di atas jual beli saudaranya, karena komoditinya beda, ya. Saya jual handphone nih, Mas, harga sekian, mau beli nggak? Gitu. Itu beda, itu nggak masuk ke dalam larangan ini. Yang dimaksud barangnya sama. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi, dan jangan melamar di atas lamaran saudaranya. Ya, ketika seorang wanita dilamar seorang, dia sudah setuju, ini nggak boleh dilamar. Kalau masih dilamar, ada datang melamar si A, melamar si B, ya, tapi belum bilang setuju, datang lagi si C ngelamar si B, masuk kepada hadis ini enggak boleh, karena si perempuan belum menjawab setuju, ya. Boleh terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang hadis tentang ama fulan begini, ama Usamah begini, ama gitu, ya. Detailnya lupa saya namanya itu, ya. Itu berarti ada 3 orang yang ngelamar, tapi si pihak perempuannya belum menyatakan menerima satupun. Yang masuk di sini adalah perempuannya sudah bilang, iya saya terima, janji akan nikah, waktunya belum baik waktunya sudah ditentukan atau belum, tapi sudah menyatakan menerima. Nah, ini nggak boleh dilamar lagi. Tapi kalau perempuannya belum menyatakan menerima, masih boleh datang pelamar yang lain, ya. Wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litukaffi'a ma fi ina'iha. Ini yang berkaitan dengan syarat ini. Dan tidak boleh wanita meminta suaminya menceraikan saudarinya, madunya, supaya dia sendiri yang gagahin rezeki suaminya, ya, yang ada di wadah itu. Nah, ini nggak boleh. Ada wanita, ya, ada laki-laki ngelamar wanita, atau punya seorang punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4, ya. Lalu salah satu mensyaratkan, saya masih tetap mau jadi istri sampean, Mas, tapi yang lain ceraikan. Ini nggak boleh. Ini syarat yang tidak sesuai dengan kitab Allah. Makanya tadi saya loncat dulu ke sini, karena ini tidak sesuai dengan kitab Allah. Ya, ini namanya rakus, ya, rakus. Ya. Banyak orang bingung, kenapa sih Al-Quran kok belain laki-laki? Ini bukan belain laki-laki. Ayat yang menyatakan laki-laki boleh nikah lebih dari 1 sampai 4, ini belain laki-laki atau belain perempuan, Pak? Belain perempuan. Kenapa? Karena tadinya laki-laki nikahnya lebih dari 4.
5, 10. Itu ketika datang ayat ini, kalau lebih dari 4 suruh ceraikan, gitu. Maksudnya membelain perempuan. Zaman dulu kan ditindas perempuan. Bahkan perempuan dahulu diwariskan dari bapaknya ke anaknya. Subhanallah. Ada di surat An-Nisa, baca surat An-Nisa, ya. Zaman dulu, zaman jahiliyah, itu istri bapaknya meninggal, istrinya diwariskan ke anaknya. Coba jahiliyah. Jadi wanita zaman dulu tidak menerima warisan, tapi diwariskan. Itu zaman jahiliyah. Maka Islam datang menyelamatkan, ya. Cuman zaman berjalan dengan zaman, orang tambah nggak tahu sejarahnya, disalahkanlah Al-Quran, dianggap Al-Quran melecehkan perempuan karena membolehkan laki-laki menikah lebih dari 1 sampai 4, dan perempuan malah nggak boleh. Ya subhanallah. Adzan, silahkan.
Ya. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan satu buah hadis lagi dari bab syarat ini. Hadis 268. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalin. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya beliau berjalan atau sedang dalam perjalanan di atas onta, lalu onta itu kelelahan, melambat. Fa'arada an yusayyibahu, maka Jabir bin Abdullah ingin melepaskannya karena kasihan dilepas, kemudian udah biarinlah gitu. Maksudnya nggak dibawa pulang, dilepas aja, terserah mau jalan kemana. Qala falahiqani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku, kata Jabir bin Abdullah. Fada'ali, kemudian memanggilku. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau safar bersama dengan kaum muslimin sahabat, itu beliau berjalan paling belakang, enggak paling depan. Nah, ini sunnah dalam Islam, pimpinan itu jalannya di belakang, bukan di depan. Ya. Pimpinan kalau makan belakangan, ya, lapar duluan, kenyang belakangan. Nah itu, ya, bukan pimpinan kaya duluan, rakyat belakangan, enggak. Rakyat harus kaya duluan. Itu kenapa Abu Bakar As-Siddiq khalifah Rasulullah ketika menjadi khalifah langsung jatuh miskin. Sebelum jadi khalifah, kaya raya. Begitu jadi khalifah, miskin. Ya. Jadi ini udah deketin pilpres lagi. Ya. Kalau realitasnya begitu, enggak ada yang mau rebutan jadi pemimpin kan? Enggak ada. Pasti semua saling dorong. Nesang sampean aja jadi pemimpin, saya mau jadi pengusaha gitu. Dan memang berat jadi pemimpin, itu memang harus menanggung penderitaan lebih banyak daripada yang lain. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memanggil Jabir wa darabahu, dan memukul onta tadi. Fasara sayran lam yasir mislahu qattu. Sehingga onta tadi tahu-tahu semangat habis dipukul Nabi. Tepuk kan, ya. Nah, ini jangan disamain sama antum. Sama kita jangan samain. Ntar ada kita punya sapi di kampung buat bajak, lelah, antum tabok pak gitu, tambah ngelepok deh. Ya. Apalagi mau kurban sapi datang dari Bima, ya, sampai sini stres nggak mau jalan, ditabokin kayak apa? Kalau namanya stres, capek, ya nggak bakalan jalan ya. Pernah di masjid dekat rumah itu sapinya kurang lebih beratnya sekitar 700 lebih, ngadat, turun dari mobil nggak mau jalan sama sekali, ngangkat kaki aja nggak mau, diseret nggak mau. Akhirnya dibawain gerobak yang buat nyembelih, kan ada rodanya tuh, yang alat baru ya, seret, tarik, geletakin situ, diseret. Ditabok kayak apa nggak mau jalan, dicampukin kayak apa nggak mau jalan. Namanya di stres, capek juga, lelah, berdiri dari Jawa Timur, jangan Jawa Timur, dari Bima ya, lebih timur dari Jawa Timur, 3 hari di jalan. Capek nggak antum? Antum naik kereta zaman 2000 berapa ya? Zaman belum kayak sekarang kereta. Kalau lebaran, ya, saya pernah pulang dari Tanjung Priok sampai Surabaya kaki nggak bisa nekuk. Itu sampai Surabaya gempor udah. Belum kenal salaf itu, masih biasa. Salatnya nggak tahu dah, salatnya isyarat aja, nggak bisa gerak, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Jangankan rukuk, masih sujud, nekuk kaki aja nggak bisa, saking padatnya.
Nabi pukul, kemudian dia jalan, semangat lagi tuh unta, ya. Kemudian Nabi berkata, bi'nihi bi'auqiyatin, jual ke saya. Kalau kamu udah males, jual aja ke saya. Faqultu la, karena kalimat perintah itu bukan kalimat wajib, sedang muamalah sama Nabi, maka boleh ditolak kalau ini. Enggak semua perintah Nabi enggak boleh ditolak. Ini kan kata bi'ni kalimat fi'il amr, tapi ditolak karena bukan jual beli, maka ini enggak masalah. Kalau yang perintah, yang wajib, enggak boleh ditolak. Summa qala bi'nihi, diulang. Nabi mengulang supaya yakin Jabir tadi. Ya, fabi'tuhu bi'auqiyatin, lalu Jabir pun menjualnya kepada Nabi. Ya, tapi wastasnaitu, dan aku membuat syarat humlanahu ila ahli, supaya dia tetap aku kendarain sampai ke Madinah. Ya, jual belinya di jalan, tapi menetapkan syarat nyerahin barangnya nanti Nabi kalau sudah sampai Madinah, karena ini saya mau naik dulu gitu. Nah, ini syaratnya ya, boleh itu. Ya, boleh. Nah, ini dibahas, boleh enggak menetapkan syarat seperti ini? Jawabnya boleh, tetapi kebanyakan para ulama mengatakan syaratnya enggak boleh lebih dari satu. Jangan sampai setelah nganterin saya ke rumah, biarkan dia nganterin saya ke pasar sampai 10 hari. Nah, ini namanya ini namanya apa? Kalau orang kita bilang apa? Kasih hati minta ampela, minta jantung. Kasih hati minta ampela. Ataituhu bil jamal. Kemudian aku setelah sampai Madinah, kata Jabir, saya kasih ontanya kepada Nabi. Fa naqadani samanahu. Kemudian Nabi menyerahkan harganya. Summa raja'tu, kemudian Jabir mau kembali. Fa arsala fi isri, kemudian Nabi mengutus seseorang setelah aku kembali. Faqala aturani makastuka li akhudha jamalaka? Ya, apakah kamu kira saya mau membeli ontamu? Nabi melakukan itu biasa. Ini pimpinan begitu. Ya, pura-pura beli supaya dia semangat. Bukan pura-pura beli, dia beli beneran, tapi sebenarnya mau niat sedekah. Ya, jamalaka wa dirhamaka fahwalaka. Ontanya sama harga yang sudah saya bayar punyamu semua. Bawa sana pulang. Nah, ini pemimpin dalam Islam begini ya. Tapi ini Nabi, kalau antum jangan, antum jadi pemimpin jangan begitu ya. Jual beli ya. Kecuali antum duitnya banyak. Ya. Nabi itu beda sama kita ya. Nabi berbeda. Nah, Nabi itu pernah sholat ya, kemudian habis salam langsung keluar. Sahabat bingung, ngapain? Nggak taunya beliau ingat di rumah ada ditaruh uang 6 dinar kalau nggak salah, 6 dinar atau 4 dinar dari kemarin, lupa belum dikeluarin dari rumah, belum disedekain ya. Kalau kita, wah kemarin di mana naruhnya? Bukan mau disedekain, tapi takut hilang. Begitu salat ingat, astagfirullah, di sana naruhnya gitu ya. Lagi salat ingat. Nah, Nabi ingatnya karena belum disedekain. Kalau kita ingat karena takut hilang. Nah, ini beda juga kita ya. Karena Nabi dijamin. Sampai sini ada yang mau tanya? 1 atau 2 aja. Ya. Ya, ketika ada yang jual kamu BPKB-nya ada. Ya. Indikasi dia dari misi belum selesai dengan itu. Ya. Kamu orangnya bilang bahwa BPKB tersebut hilang. Iya. Apakah kita boleh syubhat? Saya nggak bisa jawab. Ya, pertama, kalau itu dicurigai memang dia motornya belum lunas, berarti memang sebenarnya punya dia ya. Ya, kalau secara hukum syar'inya mungkin boleh. Ya. Sehingga pernah diceritakan, kalau tidak salah Ustaz Zainal Abidin bercerita ketika waktu itu ngisi kajian di Astra, atau saya salah lupa ya, wallahualam lupa siapa, pokoknya sampai kepada saya lupa rujukannya siapa. Di Saudi Arabia itu kalau orang mau nikah
kan biayanya besar. Maka dia kredit mobil. Kredit mobil. Tapi memang kalau kredit mobil di sana katanya BPKB-nya pun diserahin. BPKB-nya pun diserahin. Surat-surat mobil kendaraannya diserahkan. Setelah dipakai 1 atau 2 hari mobilnya dijual, tapi belum lunas. Belum lunas. Untuk apa? Biaya nikah. Tapi tetap nanti ketika mobil dijual yang ke pihak ketiga tadi, yang setelah orang dia jual itu milik dia sempurna, dia dapat uang. Tapi nanti setelah itu dia nyicil ke pihak yang punya showroom mobil tadi. Nah, kalau berdasarkan ini maka boleh dilakukan akad, karena pada hakikatnya motor itu sudah punya dia. Tinggal dia punya hutang kepada kalau itu leasing ya. Itu dia punya hutang kepada leasing gitu. Karena dia akadnya kepada leasing pun jual hutang piutang. Dia akad jual belinya sama showroom. Berarti motor itu sudah punya dia, walaupun dengan cara yang fasid, ya, cara fasid, kurang tepat. Ya. Tadi dijelaskan ketika ada penjual dan pembeli sedang tawar-penawaran produk A dan kemudian ada pedagang lain yang produknya sama itu tidak boleh menawarkan, Ustaz. Iya. Kalau misalnya yang ditawarkan adalah produk yang berbeda itu apakah boleh? Jenis produknya atau mereknya? Dan juga mereknya itu berbeda. Contoh biar jelas. Contohnya misalnya lagi transaksinya motor. Kemudian pedagang yang sebelahnya tawarin mobil. Enggak apa-apa. Beda jenis itu. Iya. Beda jenis. Iya. Itu kan beda jenis, maksudnya tapi dua-duanya kendaraan ya. Dua-duanya kendaraan. Jenisnya sama-sama kendaraan. Nah, itu yang dikasih contoh. Tadi kalau saya yang kasih contohnya lebih jelas. Satu jual beli motor, satunya handphone. Tentu ini dua hal yang berbeda fungsinya, ya. Satu fungsi komunikasi, satu fungsi transportasi. Ya, ini tentu berbeda. Nah, itu jelas boleh. Tapi kalau mobil sama motor itu bisa juga jenisnya beda. Tentu harganya juga jauh beda. Ya, nggak ada kaitannya motor sama mobil. Maksudnya orang mampunya beli motor, antum tawarin mobil juga nggak bakalan beli kan gitu. Kata kalau misalkan dia mau beli motor, antum tawarin mobil, kalau mau beli dua-duanya juga nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh. Cuman kalau sama-sama nawarin motor, ini yang bisa berpengaruh kepada penjual yang pertama. Nah, ini yang dimaksud adalah menghindari terjadinya perselisihan antara dua orang penjual, merugikan orang lain. Itu yang tidak boleh. Ya, insyaallah taala mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.